Kancing demi kancing terbuka, lalu, krek, seragam satpam itu robek. Otot-otot kekar Anjani, yang selama ini tersembunyi, kini terpampang jelas. Sebuah transformasi yang mengejutkan, menyisakan pertanyaan bisu. Siapa sebenarnya satpam wanita ini? Siang itu, mentari Jakarta bersinar terik, memanggang aspal jalanan dan memantulkan cahaya dari gedung-gedung pencakar langit. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, Bank Sentral Asia Cabang Tamrin berdiri kokoh, menjadi salah satu pusat aktivitas finansial yang sibuk. Dinding kacanya yang besar menampilkan interior bank yang modern dan bersih. Lantai marmer putih mengkilap, deretan teller yang rapi, dengan komputer di hadapan mereka, dan beberapa sofa empuk di area tunggu. Suara-suara khas bank berpadu menjadi satu dengung mesin penghitung uang, ketukan keyboard, percakapan nasabah, dan sesekali dering telepon. Di dekat pintu masuk utama, yang terbuat dari kaca tebal, berdiri Anjani, seorang satpam wanita. Seragam biru tuanya tampak sedikit kebesaran di tubuhnya yang tegap, namun tidak menghilangkan kesan profesional. Rambut hitamnya yang sebahu diikat rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang oval dengan rahang tegas dan tulang pipi yang menonjol. Kulitnya sawo matang, khas wanita Indonesia. Matanya berwarna coklat gelap, tajam, dan awas, namun memancarkan kehangatan ketika ia tersenyum pada nasabah yang melewatinya. Anjani bukanlah satpam baru di bank itu. Sudah 3 bulan ia menggantikan Pak Budi, satpam senior yang pensiun karena usia. Anjani cepat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Ia ramah, sopan, dan selalu sigap. Rekan-rekan kerjanya para teller customer service dan staf lainnya menyukainya karena sikapnya yang tenang dan tidak banyak bicara. Mereka hanya tahu bahwa Anjani sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan jasa keamanan, tanpa mengetahui detail lebih lanjut. Tidak ada yang menyangka, di balik seragam satpam yang tampak biasa itu, tersembunyi sesuatu yang tidak biasa. Sebuah rahasia yang akan segera terungkap. Bu Anja, istirahat dulu Gi. Biar saya yang jaga sebentar. Sapa Rini, seorang teller muda berwajah ceria. Rini baru saja kembali dari kantin, membawa 2 gelas es teh manis. Anjani tersenyum tipis. Terima kasih Rin, tapi saya belum haus. Kamu saja yang minum. Rini meletakkan salah satu gelas es teh di meja satpam. Jangan sungkan Bu, cuaca lagi panas banget. Nanti Ibu dehidrasi. Anjani mengangguk. Ia memang merasa sedikit gerah. Ia mengambil gelas es teh itu dan meneguknya sedikit. Kesegaran es teh manis itu terasa melegakan tenggorokannya. Ramai ya Bu, hari ini Rini memulai percakapan sambil melihat antrean nasabah yang mulai memanjang. Lumi, tapi masih terkendali, jawab Anjani. Matanya tetap mengawasi sekeliling. Ia memperhatikan seorang pria parubaya yang tampak gelisah di dekat mesin ATM. Pria itu berkali-kali memasukkan kartu ATM-nya, namun mesin itu selalu menolaknya. Anjani mendekati pria itu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya Anjani sopan. Pria itu menoleh, wajahnya tampak frustrasi. Ini Mbak, kartu ATM saya tidak bisa digunakan. Padahal saya butuh uang tunai segera. Anjani memeriksa kartu ATM pria itu. Sepertinya kartu Bapak terblokir. Mungkin Bapak salah memasukkan PIN 3 kali. Atau ada masalah lain dengan rekening Bapak. Sebaiknya Bapak hubungi customer service bank untuk informasi lebih lanjut. Pria itu menghela napas berat. Baiklah, Mbak. Terima. Ia kemudian berjalan menuju meja customer service. Anjani kembali ke posisinya. Ia merasa puas bisa membantu nasabah. Meskipun hanya masalah kecil, ia suka merasa berguna. Meskipun dalam hal-hal yang sederhana, ada sesuatu dalam dirinya yang selalu mendorongnya untuk membantu orang lain, untuk melindungi yang lemah. Mungkin itu naluri alaminya, atau mungkin ada hubungannya dengan masa lalunya yang misterius. Tiba-tiba, ketenangan di dalam bank terusik. Sebuah mobil van berwarna hitam berhenti mendadak di depan pintu masuk. 4 orang pria bertopeng keluar dari mobil itu dengan gerakan cepat dan tergesa-gesa. Mereka membawa senjata api 2 orang
memegang pistol. Satu orang membawa senapan serbu, dan satu lagi membawa senjata laras panjang yang tampak seperti shotgun. "Perampokan! Jangan ada yang bergerak!" teriak salah seorang perampok dengan suara lantang dan mengintimidasi. Suaranya menggema di seluruh ruangan, memantul dari dinding kaca dan lantai marmer. Seketika, suasana bank yang tadinya tenang berubah menjadi kacau balau. Nasabah dan karyawan bank berteriak histeris. Beberapa orang menjatuhkan diri ke lantai, mencari perlindungan di bawah meja atau kursi. Yang lain berlarian ke segala arah, berusaha menyelamatkan diri. Suara tangisan dan jeritan ketakutan bercampur dengan teriakan para perampok. Anjani, yang entah bagaimana sudah menduga akan terjadi sesuatu yang buruk sejak melihat mobil van itu berhenti dengan cara yang tidak wajar. Segera bereaksi, tidak ada kepanikan di wajahnya. Ia hanya merasakan gelombang adrenalin yang aneh, campuran antara rasa takut dan kejutan. Ia merunduk di balik meja satpam, yang terbuat dari kayu tebal dan cukup kuat untuk menahan peluru. Setidaknya, untuk sementara. Tangannya bergerak cepat, membuka tas pinggangnya yang berisi perlengkapan standar satpam. Namun, Anjani tidak mengambil pistolnya. Perusahaan tempatnya bekerja dulu memberikan pelatihan khusus, dan ia tahu betul kemampuannya. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan pisau komando lipat. Pisau dengan bilah hitam legam yang sangat tajam, hadiah dari seseorang yang sangat penting di masa lalunya. Anjani menggenggam erat pisau itu. Ia merasakan dingin baja di telapak tangannya, dan itu memberinya ketenangan. "Ayah sayap." Ia tidak akan membiarkan para perampok itu melukai siapapun selama ia masih bisa bernapas. "Semua tiarap, jangan ada yang bergerak," teriak salah seorang perampok lagi sambil menembakkan senjatanya ke langit-langit bank. Plafon yang terbuat dari gipsum hancur berantakan. Serpihannya berjatuhan ke lantai. Debu dan serpihan plafon membuat udara terasa sesak. "Serahkan semua uang, cepat," teriak perampok lainnya sambil menodongkan pistolnya ke arah para teller. Para teller yang ketakutan dengan tangan gemetar memasukkan uang tunai dari laci mereka ke dalam tas yang dibawa oleh para perampok. Beberapa dari mereka menangis, bibir mereka bergetar, membacakan doa-doa dalam hati. Anjani mengintip dari balik meja satpam. Otaknya bekerja dengan kecepatan luar biasa, seperti sebuah komputer yang sedang memproses data dalam jumlah besar. Ia mengamati gerak-gerik para perampok. Ia menghitung jumlah mereka, jenis senjata yang mereka bawa, dan posisi mereka. Ia mencari celah, mencari kelemahan, menyusun strategi. Ia seperti seorang pemain catur profesional yang sedang merencanakan beberapa langkah ke depan. Pemimpin perampok yang tampaknya paling berpengalaman berdiri di dekat pintu masuk, mengawasi situasi. Ia memegang senapan serbu dengan sikap siaga, matanya bergerak liar, mengawasi setiap sudut ruangan. Dua perampok lainnya sibuk mengumpulkan uang dari para teller, mengancam mereka dengan pistol. Perampok keempat, yang membawa shotgun, berjaga di dekat pintu samping, menghalangi jalan keluar. Pintu samping itu biasanya digunakan oleh karyawan, dan jarang terkunci dari dalam. Itu bisa menjadi jalan keluar bagi para sandera, jika saja Anjani bisa mengalihkan perhatian perampok itu. Anjani tahu bahwa ia harus bertindak cepat, namun dengan hati-hati. Jika ia gegabah, ia bisa membahayakan nyawa para sandera. Ia harus melumpuhkan para perampok itu satu persatu, tanpa menimbulkan korban jiwa. "Hei, satpam, tiarap!" teriak pemimpin perampok, melihat Anjani yang masih berdiri di balik meja. Matanya menyipit, curiga dengan sikap Anjani yang tidak menunjukkan rasa takut. Anjani tidak menggubris, ia justru bangkit berdiri, menampakkan dirinya sepenuhnya. Ia menatap mata pemimpin perampok itu dengan tatapan tajam dan menantang, seolah-olah ia adalah seekor singa betina yang siap melindungi anak-anaknya. "Kalian salah pilih tempat," kata Anjani dengan suara tenang, namun mengandung ancaman yang terselubung. Suaranya terdengar jelas di tengah kekacauan, seperti lonceng yang berdentang di tengah badai. "Lebih baik kalian pergi sekarang, sebelum terlambat." Kata-kata Anjani yang tenang namun penuh ancaman itu bukannya membuat para perampok gentar, malah seperti menyiramkan bensin ke dalam api. Pemimpin perampok
yang wajahnya tertutup topeng ski hitam, menyeringai sinis. Seringai itu terlihat jelas dari lubang mulut di topengnya. Ia melangkah maju, mendekati Anjani, moncong senapan serbunya, terarah tepat ke dada Anjani. "Berani sekali kau perempuan," desisnya. Suaranya terdengar berat dan terdistorsi oleh topeng. "Kau pikir kami takut dengan gertakanmu? Tiarap, atau kutembak kepalamu?" Anjani tidak bergeming. Ia tetap berdiri tegak, setenang patung. Tatapan matanya tidak lepas dari pemimpin perampok itu, seolah-olah ia sedang membaca pikiran lawannya, mencari tahu apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia sudah terlalu sering berhadapan dengan maut, sehingga ancaman seperti ini terasa seperti permainan anak-anak. "Kau tidak akan berani menembakku," balas Anjani. Suaranya tetap tenang, bahkan nyaris seperti bisikan. Namun, bisikan itu memiliki kekuatan yang aneh, mampu menembus kebisingan di dalam bang. "Karena kau tahu, begitu peluru itu keluar dari senapanmu, kau akan mati." Pemimpin perampok itu tertegun sejenak. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan dari seorang satpam wanita, apalagi perlawanan yang begitu tenang dan percaya diri. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri Anjani, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia seperti sedang berhadapan dengan seekor binatang buas yang menyamar dalam wujud manusia. Namun, ia segera menepis keraguannya. Ia adalah pemimpin kelompok ini, dan ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan anak buahnya. Ia kembali mengacungkan senapannya. Jarinya siap menarik pelatuk. "Jangan banyak bicara, tiarap." Anjani tetap tidak bergerak. Ia justru melakukan sesuatu yang tidak terduga. Perlahan, ia mulai membuka kancing seragam satpamnya satu persatu. Gerakannya lambat, namun penuh perhitungan, seolah-olah ia sedang melakukan sebuah ritual. Setiap kancing yang terbuka, setiap sentimeter kulit yang terlihat, meningkatkan ketegangan di dalam ruangan. Para perampok dan sandera yang menyaksikan terpaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan Anjani selanjutnya. Beberapa nasabah perempuan memejamkan mata, tidak berani melihat apa yang akan terjadi. Rini, teller muda, yang tadi menawarkan es teh kepada Anjani, gemetar ketakutan. Ia bersembunyi di balik meja teller, air matanya berlinang. Ia tidak pernah menyangka akan mengalami kejadian seperti ini. Ia hanya ingin pulang ke rumah, bertemu dengan keluarganya. Ia berdoa dalam hati, semoga Anjani bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Ketika kancing terakhir terbuka, Anjani menarik napas dalam-dalam, lalu merobek seragamnya dengan sekali sentakan. Kain seragam itu robek dengan suara keras, memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Bukan pakaian dalam yang terlihat, melainkan sebuah tank top berwarna hitam yang melekat ketat di tubuhnya. Dan di balik tank top itu, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Otot-otot Anjani tampak jelas, membentuk lekuk-lekuk tubuh yang atletis dan kekar. Lengannya yang berotot, bahunya yang bidang, dan punggungnya yang kokoh. Semuanya menunjukkan bahwa ia bukanlah wanita biasa. Ia adalah seorang petarung, seorang prajurit. Kulitnya yang sawo matang tampak berkilau oleh keringat, memantulkan cahaya lampu neon di langit-langit bang. Para perampok terperangah melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang satpam wanita bisa memiliki tubuh seperti itu. Rahang mereka menganga, mata mereka terbelalak. Mereka seperti melihat hantu di siang bolong. Apa-apaan ini?" gumam salah seorang perampok. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tanpa sadar menurunkan pistolnya sedikit. Anjani tidak menjawab. Ia hanya menyeringai, memperlihatkan deretan giginya yang putih dan rapi. Namun, seringai itu bukanlah seringai ramah, melainkan seringai predator yang siap menerkam mangsanya. Seringai itu mengandung campuran antara rasa percaya diri, kemarahan, dan sedikit kegilaan. "Sudah kubilang, kalian salah pilih tempat," kata Anjani. Suaranya kini berubah menjadi lebih berat dan dalam, seperti suara yang keluar dari dalam gua. "Sekarang, letakkan senjata kalian, atau kalian akan menyesal." Pemimpin perampok
yang masih terkejut dengan transformasi Anjani, berusaha keras untuk menguasai dirinya. Ia menggelengkan kepala, mencoba menghilangkan rasa tidak percaya yang menyelimuti pikirannya. Ia tidak boleh kalah dengan seorang wanita, apalagi seorang satpam. "Jenggin, Jenggin bodoh," teriaknya. Suaranya kembali meninggi. "Kau hanya seorang diri. Kami berempat. Dan kami bersenjata." Anjani tidak terpengaruh oleh teriakan itu. Ia justru semakin mendekat, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Ia seperti seekor harimau yang sedang mengincar mangsanya, siap menerkam kapan saja. "Kau lupa satu hal," sela Anjani. Tatapan matanya tidak lepas dari pemimpin perampok itu. Ia berhenti tepat di depan perampok itu. Jarak mereka hanya sekitar 1 meter. "Aku mungkin hanya seorang diri. Tapi aku," Anjani sengaja menggantung kalimatnya, menciptakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia ingin melihat reaksi lawannya. Ingin melihat apakah mereka akan menyerah atau justru semakin nekat. "Aku bukan lawan yang mudah," lanjut Anjani. Kali ini dengan nada yang lebih rendah, namun penuh penekanan. Ia menatap mata pemimpin perampok itu dengan tatapan yang sangat intens, seolah-olah ia ingin menembus topengnya, melihat jiwa yang bersembunyi di baliknya. Pemimpin perampok itu menelan ludah. Ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia mulai ragu, apakah ia dan anak buahnya bisa mengalahkan wanita ini? Ada sesuatu yang sangat berbahaya pada diri Anjani, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Merasakan keraguan pemimpin perampok, Anjani tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, keraguan adalah kelemahan yang fatal. Dengan gerakan secepat kilat, Anjani melancarkan serangan. Ia tidak menggunakan pisau komandonya, melainkan tangan kosong. Ia ingin memberi pelajaran kepada para perampok ini, bahwa senjata bukanlah segalanya. Tangan kanannya yang kekar terayun, membentuk kepalan yang keras seperti batu. Kepalan itu menghantam rahang pemimpin perampok dengan kekuatan penuh. Suara benturan terdengar jelas, seperti suara buah kelapa yang jatuh ke tanah. "Org!" Pemimpin perampok itu menjerit kesakitan. Tubuhnya terhuyung ke belakang, senapan serbunya terlepas dari tangannya. Ia berusaha menjaga keseimbangan, tetapi gagal. Ia ambruk ke lantai, terkapar dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. 3 perampok lainnya yang melihat pemimpin mereka dilumpuhkan dengan satu pukulan, dilanda kepanikan. Mereka bereaksi secara naluriah, melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah Anjani. "Dor, dor, dor!" Suara tembakan menggema di seluruh ruangan, memecah keheningan yang sempat tercipta. Peluru-peluru beterbangan, menghantam dinding, meja, dan kursi. Kaca-kaca jendela pecah berantakan, serpihannya berhamburan ke lantai. Nasabah dan karyawan bank yang masih bersembunyi semakin menjerit ketakutan, membenamkan wajah mereka ke lantai, berharap peluru-peluru itu tidak mengenai mereka. Anjani, dengan refleks yang luar biasa, bergerak dengan sangat lincah. Ia berguling ke samping, meliuk-liuk, dan melompat, menghindari setiap peluru yang melesat ke arahnya. Gerakannya seperti gerakan seorang penari balet, anggun, namun bertenaga. Ia seperti hantu, sulit untuk ditangkap, sulit untuk dibidik. Setelah menghindari rentetan tembakan, Anjani segera bangkit berdiri. Ia melihat salah seorang perampok yang memegang pistol sedang mengisi ulang pelurunya. Ini adalah kesempatan emas. Anjani berlari ke arah perampok itu, secepat cita mengejar mangsanya. Sebelum perampok itu sempat memasukkan peluru ke dalam pistolnya, Anjani sudah berada di hadapannya. Ia melayangkan tendangan samping, menghantam perut perampok itu dengan keras. Buah perampok itu terlempar ke belakang, menabrak etalase kaca yang berisi brosur-brosur bank. Kaca etalase itu pecah berkeping-keping, menimpa tubuh perampok itu. Ia mengerang kesakitan, pistolnya terlepas dari tangannya. Anjani tidak berhenti. Ia berbalik, menghadapi 2 perampok yang tersisa. Mereka berdua menodongkan senjata ke arah Anjani. Jari-jari mereka gemetar di pelatuk. "Jangan bergerak!" teriak salah seorang perampok. Suaranya bergetar karena takut dan marah. Anjani tidak menggubris. Ia justru menyeringai, memperlihatkan ekspresi yang semakin meremehkan.
Ia melihat sebuah meja kasir yang terbuat dari kayu jati tebal, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Meja itu cukup berat, tetapi Anjani yakin ia bisa mengangkatnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Anjani mencengkeram tepi meja itu dengan kedua tangannya. Otot-otot lengannya menegang, urat-uratnya menyembul keluar, memperlihatkan kekuatan fisiknya yang tidak wajar untuk ukuran seorang wanita. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat meja itu dengan sekuat tenaga. Krik, suara kayu berderit terdengar saat Anjani mengangkat meja itu. Para perampok dan sandera yang menyaksikan terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka belum pernah melihat seorang wanita yang memiliki kekuatan seperti itu. Rasakan ini, teriak Anjani. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia kemudian melemparkan meja itu ke arah dua perampok yang tersisa. Meja kasir itu melayang di udara, berputar-putar seperti piring terbang. Kedua perampok itu tidak sempat menghindar. Meja itu menghantam mereka dengan telak, membuat mereka terlempar ke belakang, menabrak dinding dengan keras. Brak, kedua perampok itu jatuh tersungkur ke lantai. Senjata mereka terlepas. Mereka mengerang kesakitan. Tulang-tulang mereka terasa remuk. Mereka tidak bisa bergerak, hanya bisa terbaring tak berdaya. Anjani berjalan mendekati mereka, langkahnya tenang dan mantap. Ia berdiri di hadapan mereka, menatap mereka dengan tatapan dingin dan tajam. Ia seperti seorang dewi perang yang baru saja memenangkan pertempuran. Sudah kubilang, kalian salah pilih tempat, kata Anjani. Suaranya kembali normal, tidak lagi berat dan dalam. Namun, nada bicaranya tetap mengandung ancaman. Kedua perampok itu hanya bisa menatap Anjani dengan ketakutan. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah. Mereka telah berhadapan dengan lawan yang salah. Anjani mengeluarkan borgol dari tas pinggangnya. Ia memborgol tangan kedua perampok itu, memastikan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Ia juga mengumpulkan senjata-senjata mereka, mengamankannya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Setelah memastikan bahwa semua perampok telah dilumpuhkan, Anjani berjalan ke arah para nasabah dan karyawan bank yang masih bersembunyi. Ia melihat wajah-wajah mereka yang pucat pasi, mata mereka yang dipenuhi ketakutan. Semuanya aman, kata Anjani dengan suara lantang, berusaha menenangkan mereka. Kalian bisa keluar sekarang. Para perampok sudah tidak berdaya. Perlahan, para nasabah dan karyawan bank mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka berjalan dengan hati-hati, masih diliputi rasa takut. Beberapa dari mereka menangis, memeluk satu sama lain. Rini, teller muda itu, berlari menghampiri Anjani. Ia memeluk Anjani dengan erat. Air matanya membasahi baju Anjani. Terima kasih, Bu Anja. Terima kasih, Ibu telah menyelamatkan kami semua. Anjani membalas pelukan Rini. Ia merasa lega karena semua orang selamat. Ini sudah tugasku, Rin. Yang penting kalian semua baik-baik saja. Ia menepuk-nepuk punggung Rini, berusaha menenangkannya. Ia teringat putrinya sendiri yang masih kecil di rumah. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Sandra terluka. Beberapa menit kemudian, sirena polisi meraung-raung di luar bank. Lampu rotator berwarna merah dan biru berputar-putar, memantulkan cahaya ke dinding-dinding kaca yang pecah. Puluhan polisi bersenjata lengkap memasuki bank, mengamankan lokasi kejadian, dan membawa para perampok yang sudah diborgol ke dalam mobil polisi. Beberapa petugas medis juga datang, memeriksa keadaan para nasabah dan karyawan bank, memastikan tidak ada yang terluka parah. Anjani berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh polisi dan wartawan yang berdatangan. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan singkat dan jelas, tanpa emosi yang berlebihan. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Kepala polisi, seorang pria paruh baya dengan pangkat komisaris besar, menghampiri Anjani. Ia menjabat tangan Anjani dengan erat. Luar biasa, Bu Anjani, Anda telah melakukan tindakan yang sangat berani dan heroik. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Anda telah menyelamatkan banyak nyawa. Anjani hanya tersenyum tipis. Ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai warga negara, Pak. Kami akan memproses kasus ini secepatnya. Lanjut komisaris besar itu. Dan
Kami akan memastikan bahwa para perampok ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia lalu menatap Anjani dengan tatapan menyelidik. Ngomong-ngomong, Bu Anjani, bagaimana Anda bisa memiliki kemampuan seperti itu? Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan bela diri khusus? Anjani terdiam sejenak. Ia ragu-ragu, apakah ia harus mengungkapkan identitas aslinya atau tidak. Namun, ia tahu bahwa cepat atau lambat, rahasianya akan terbongkar juga. Saya, Anjani menarik napas dalam-dalam. Saya pernah mendapatkan pelatihan khusus, Pak. Dulu sekali. Pelatihan khusus? Komisaris besar itu mengerutkan keningnya. Pelatihan apa? Anjani menatap mata komisaris besar itu, lalu berkata dengan suara pelan, namun tegas. Saya mantan anggota pasukan khusus, Pak. Komisaris besar itu terkejut, matanya membulat. Ia tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu dari seorang satpam wanita. Pasukan khusus apa? Anjani tidak langsung menjawab. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar percakapan mereka. Lalu, ia mendekatkan bibirnya ke telinga komisaris besar itu dan berbisik, Kopassus. Komisaris besar itu terdiam, membisu. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu betul reputasi Kopassus. Ia tahu bahwa anggota Kopassus adalah prajurit-prajurit pilihan yang memiliki kemampuan tempur di atas rata-rata. Ia kini mengerti mengapa Anjani bisa mengalahkan 4 perampok bersenjata seorang diri. Beberapa hari kemudian, berita tentang aksi heroik Anjani tersebar luas di media massa. Fotonya terpampang di halaman depan koran-koran dan wajahnya muncul di berbagai stasiun televisi. Ia disebut sebagai Sri Kandi Bank Sentral Asia, Satpam Super, dan berbagai julukan lainnya. Masyarakat memuji keberaniannya, dan banyak yang ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Namun, Anjani tetap low profile. Ia menolak semua wawancara dan undangan talk show. Ia hanya ingin kembali ke kehidupannya yang tenang, menjadi seorang satpam biasa. Mungkin tidak terlalu biasa lagi. Pimpinan Bank Sentral Asia yang sangat terkesan dengan kemampuan Anjani menawarkan posisi kepala keamanan kepada Anjani dengan gaji yang jauh lebih besar dan fasilitas yang lebih baik. Anjani menerima tawaran itu bukan karena uang atau jabatan, tetapi karena ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik baginya untuk menggunakan kemampuannya untuk melindungi orang lain. Anjani kembali bekerja di bank, tetapi kali ini dengan seragam yang berbeda dan tanggung jawab yang lebih besar. Ia menjadi simbol keamanan dan keberanian bagi seluruh karyawan bank. Ia adalah bukti nyata bahwa pahlawan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga. Namun, di balik senyumnya yang tenang, Anjani masih menyimpan sebuah rahasia. Rahasia tentang masa lalunya yang kelam, tentang misi yang gagal, tentang trauma yang belum sembuh, dan ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan kembali menghantuinya.